Saat makan malam itu, ibu mertua saya meletakkan map coklat di atas meja. Isinya 1 lembar surat hibah. Beliau menyuruh saya menandatanganinya malam itu juga. Menyerahkan rumah yang kami tempati kepada adik ipar saya. Saya membaca surat itu pelan-pelan. Lalu, saya tersenyum tipis. Mereka kira saya akan menangis dan menurut. Mereka tidak tahu satu hal kecil. Rumah yang mereka paksa saya serahkan itu justru berdiri di atas nama saya sendiri. Selamat datang kembali di kanal ini, sahabat. Kalau cerita seperti ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol langganan. Mari kita mulai. Malam itu hujan turun rintik di kawasan Bintaro. Suara air menetes dari talang terdengar seperti hitungan mundur. Saya duduk di meja makan rumah keluarga mertua. Di hadapan saya, sepiring nasi dengan lauk yang sudah dingin. Saya tidak menyentuhnya sejak tadi. Bu Sukarsih, ibu mertua saya, duduk tepat di ujung meja. Tangannya menumpuk 2 map coklat dengan rapi. Di sebelahnya, Galih, adik ipar saya, memainkan ponsel tanpa sekalipun menatap saya. Suami saya, Mas Bramantyo, duduk di samping saya. Namun jaraknya terasa sejauh 2 provinsi. Anin, kata Bu Sukarsih membuka suara. Ibu mau bicara serius malam ini. Saya meletakkan sendok. Silahkan. Bu, beliau mendorong map coklat ke arah saya. Gale mau menikah 3 bulan lagi. Sebagai anak bungsu, dia butuh tempat tinggal yang layak. Keluarga sudah berunding. Rumah ini akan kami hibahkan ke Galih. Kamu cukup tanda tangan di sini, malam ini. Saya menatap map itu. Lalu saya menatap wajah-wajah di sekeliling meja. Tidak ada satupun yang merasa sedang melakukan kesalahan. Bu, kata saya, hati-hati. Rumah ini kami tempati sejak menikah. Tapi, maaf, sejak kapan rumah ini menjadi milik keluarga untuk dihibahkan? Bu Sukarsih mendengus. Beliau melipat tangan di dada. Anin, kamu ini sudah jadi menantu di keluarga ini. Apa yang kamu punya? Ya punya keluarga juga. Rumah ini warisan almarhum bapak mertuamu. Sudah sepantasnya kembali ke anak kandung. Saya menahan napas. Kalimat itu meluncur begitu mudah, seolah beliau sedang meminta segelas air, bukan merampas atap di atas kepala saya. Saya menoleh ke samping. Saya menatap suami saya. Mas Bram, kamu tahu betul siapa yang membeli rumah ini. Kamu ingat, kan? 4 tahun lalu. Bramantyo tidak berani menatap mata saya. Dia menarik nafas panjang. Sudahlah, Anin. Ini demi keluarga. Galih, adik saya. Masa kamu tega lihat dia luntang-lantung? Galih akhirnya mengangkat wajah. Dia menyeringai tipis. Mbak Anin kan masih muda. Masih bisa cari rumah lagi. Saya yang butuh sekarang. Saya merasakan sesuatu yang panas naik dari dada saya ke ujung kepala. Namun saya menahannya. Saya tahu malam ini bukan waktunya untuk pecah. Saya mengambil map coklat itu. Saya membukanya perlahan. Di dalamnya selembar akta hibah. Di bagian bawah sudah tertera nama lengkap saya, tempat tanda tangan, dan 2 nama saksi. Yang membuat dada saya berdenyut bukan isinya, melainkan 1 detail kecil di sudut kanan atas. Nomor sertifikat rumah. Nomor itu saya hafal di luar kepala karena sayalah orang yang mengurus sertifikat itu 4 tahun lalu dengan tangan saya sendiri. Saya menutup map itu pelan. Boleh saya bawa pulang dulu? Bu, saya mau baca baik-baik. Surat hibah itu dokumen serius. Bu Sukarsih menyipitkan mata. Apa yang perlu dibaca lagi? Tanda tangan saja sekarang. Saksinya sudah lengkap. Galih, ambilkan pulpen. Galih bangkit dengan cepat. Terlalu cepat untuk orang yang katanya cuma butuh rumah. Bu, kata saya dengan suara setenang mungkin. Saya seorang notaris. Saya tidak pernah menandatangani dokumen apapun tanpa membacanya sampai titik terakhir. Itu prinsip kerja saya. Dan saya tidak akan melanggarnya, bahkan untuk keluarga. Suasana di meja makan mendadak membeku. Bu Sukarsih menarik kembali map yang lain ke pangkuannya, seakan melindungi sesuatu. Besok, kata saya sambil berdiri. Besok, saya beri jawaban. Terima kasih makan malamnya. Saya melangkah keluar. Hujan masih turun. Di dalam mobil, saya menggenggam setir dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena saya baru saja melihat dengan mata kepala sendiri.
betapa rapi mereka menyusun rencana untuk merampok rumah saya sendiri. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 12 tahun saya menggeluti dunia akta, sertifikat, dan hitam di atas putih. Saya tahu betul di dunia ini yang menentukan kebenaran bukan suara paling keras, melainkan dokumen yang sah. Saya menikah dengan Bramantyo 4 tahun lalu. Saat itu dia karyawan biasa di sebuah perusahaan logistik. Saya jatuh cinta pada caranya yang sederhana, pada janjinya untuk membangun rumah tangga yang setara. Saya tidak pernah menyangka janji itu sehancur ini. Mari saya ceritakan tentang rumah itu. 4 tahun lalu, beberapa bulan sebelum kami menikah, keluarga Bramantyo terlilit utang. Bapak mertua saya, almarhum, terjerat usaha yang gagal total. Rumah keluarga di Bintaro nyaris disita bank. Saat itu Bramantyo datang kepada saya dengan mata sembab. Dia memohon agar saya membantu menyelamatkan rumah itu. Saya punya tabungan, hasil kerja keras saya sejak lulus kuliah. Saya menggunakan seluruh tabungan saya, ditambah pinjaman bank atas nama saya sendiri, untuk menebus rumah itu dari penyitaan. Totalnya nyaris 1,5 miliar, karena dana berasal dari saya, dan demi keamanan hukum. Rumah itu kemudian dibalik nama menjadi atas nama saya. Bramantyo sendiri yang menemani saya ke kantor pertanahan waktu itu. Dia tahu persis, bapak mertua saya, sebelum beliau wafat 2 tahun lalu, juga tahu dan menyetujui. Beliau bahkan sempat berkata, "Anin, kamu sudah menyelamatkan kehormatan keluarga ini. Rumah ini hakmu." Saya tidak pernah mengungkit hal itu. Saya membiarkan keluarga mertua tetap tinggal di sana bersama kami, seolah tidak ada yang berubah. Saya pikir, untuk apa menyakiti hati orang tua dengan urusan kepemilikan? Ternyata, kebaikan saya justru mereka anggap kelemahan. Malam itu, di dalam mobil, satu hal menjadi sangat jelas bagi saya. Bu Sukarsi dan Gali sedang berusaha mengambil rumah yang secara hukum adalah milik saya. Dan untuk itu, mereka jelas membutuhkan satu dokumen palsu, akta hibah dengan nomor sertifikat saya, yang seolah-olah saya serahkan dengan sukarela. Pertanyaannya hanya satu, dari mana mereka tahu nomor sertifikat itu? Padahal sertifikat aslinya tersimpan rapat di safe deposit box bank saya. Saya menyalakan mesin. Malam itu juga, saya memutuskan satu hal. Saya tidak akan menangis. Saya akan menyelidiki. Keesokan paginya, saya datang lebih awal ke kantor. Saya menutup pintu ruangan, lalu membuka laptop. Saya memindai ulang ingatan saya tentang map coklat semalam. Ada 2 map. Map pertama berisi akta hibah yang mereka sodorkan kepada saya. Map kedua, yang Bu Sukarsih lindungi di pangkuannya dan tidak beliau perlihatkan. Naluri saya mengatakan, justru map kedua itu yang menjadi kunci. Sore harinya, saya menelpon rekan saya, Pak Hendra. Dia pengacara senior, sahabat saya sejak kuliah. Orang yang paling saya percaya soal urusan hukum. "Hendra," kata saya butuh bantuanmu. Sepertinya ada yang mau memalsukan akta atas rumah saya. Di ujung telepon, suara Pak Hendra langsung berubah serius. "Tunggu, maksudmu rumah yang atas namamu sendiri itu?" "Nin." "Iya." Mertua dan adik ipar saya membuat akta hibah. Seolah-olah saya menyerahkan rumah itu ke Gali, lengkap dengan nomor sertifikat yang benar. Pak Hendra terdiam sejenak. Kalau nomor sertifikatnya benar, berarti mereka punya akses ke salinan sertifikatmu, atau seseorang membantu mereka dari dalam. "Nin, ini bukan cuma drama keluarga. Ini tindak pidana pemalsuan dokumen." Saya menutup mata. Saya tahu itu. Saya hanya butuh seseorang mengucapkannya dengan lantang, agar saya berhenti meragukan diri sendiri. Saya butuh 3 hal, kata saya. Pertama, saya harus pastikan sertifikat asli masih utuh. Kedua, saya harus tahu dari mana mereka dapat nomornya. Ketiga, saya harus tahu motif sebenarnya. Kenapa mereka begitu nekat? Aku bantu, kata Pak Hendra. Mantap. Mulai dari sertifikat dulu. Cek safe depositmu besok pagi. Malam itu saya pulang ke rumah. Rumah saya sendiri, yang kini terasa seperti sarang serigala. Bramantyo sedang menonton televisi di ruang tamu.
Dia menoleh sebentar, lalu kembali menatap layar. Sudah kamu tanda tangani suratnya? Tanyanya tanpa menoleh. Belum, jawab saya. Saya bilang, besok. Dia menghela napas panjang, seolah saya yang sedang menyusahkan. Anin, kamu jangan bikin susah. Ya, ibu sudah tua. Galih juga sudah mau berumah tangga. Kita ini keluarga. Saya berhenti di ambang pintu. Mas, 4 tahun lalu, siapa yang menebus rumah ini dari Sitabang? Bramantio terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, dia menoleh dan menatap saya. Namun dia tidak menjawab. Dia hanya kembali memalingkan wajah ke televisi. Diam itu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Esok paginya, saat saya bersiap berangkat kerja, saya tidak sengaja mendengar percakapan dari dapur. Bu Sukarsi sedang berbicara dengan Galih. Suaranya pelan, tapi cukup jelas terdengar. Pokoknya akhir pekan ini harus beres, kata Bu Sukarsi. Kalau Anin tetap keras kepala, kita panggil Pak Notaris itu. Suruh dia yang yakinkan. Anin pasti tidak berani melawan kalau ada notaris resmi di depannya. Tenang, Bu, jawab Galih. Mbak Anin itu cuma sok pintar. Begitu lihat dokumen resmi, dia pasti ciut. Yang penting, rumah cepat balik nama. Terus saya bisa langsung urus penjualannya. Saya berdiri membeku di balik dinding. Setiap kata itu menghunjam seperti pisau. Mereka bahkan tidak menganggap saya manusia. Bagi mereka, saya hanya hambatan administratif yang harus disingkirkan. Saya menahan napas, lalu melangkah keluar rumah tanpa bersuara. Di dalam mobil, saya menuliskan setiap kalimat yang barusan saya dengar ke dalam ponsel saya. Bukti, sekecil apapun, suatu hari bisa menjadi penentu. Saya naik ke kamar. Saya tidak tidur semalaman, bukan karena sedih, tapi karena otak saya bekerja menyusun setiap langkah, satu demi satu. Pagi berikutnya, saya pergi ke bank tempat saya menyimpan dokumen penting. Dengan tangan sedikit gemetar, saya membuka safe deposit box saya. Sertifikat asli rumah Bintaro masih ada di sana, utuh. Stempelnya jelas. Nama saya tercetak terang, Anindya, sebagai pemegang hak. Saya menghela napas lega. Namun lega itu hanya sebentar. Karena jika sertifikat aslinya masih di sini, lalu dari mana mereka menyalin nomornya dengan begitu tepat? Saya memotret sertifikat itu dari segala sudut. Lalu, saya kembalikan ke dalam box. Di mobil, saya menelepon Pak Hendra dan mengabarkan kabar baik itu. Bagus, katanya. Berarti yang mereka pegang cuma akta palsu, tanpa sertifikat asli. Itu kelemahan fatal mereka. Nin, akta hibah tanpa sertifikat asli tidak akan bisa balik nama di kantor pertanahan. Mereka pasti tahu itu. Artinya, rencana mereka lebih licik dari sekedar selembar surat. Kalimat itu membuat saya merinding. Mereka pasti punya rencana lanjutan. Dan saya harus tahu apa. Jawaban pertama datang dari arah yang tidak saya duga. 2 hari kemudian, sore hari. Ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal. Saya angkat dengan ragu. Mbak Anindya. Suara seorang perempuan muda, gemetar. Maaf mengganggu. Nama saya Wulan. Saya calon istrinya Galih. Saya terdiam sejenak. Iya. Wulan. Ada apa? Suara di seberang menarik nafas. Seperti mengumpulkan keberanian. Mbak, saya minta maaf. Saya malu sekali menjadi bagian dari keluarga ini. Saya dengar mereka mau memaksa Mbak menyerahkan rumah. Saya tidak bisa diam saja. Dada saya menghangat. Di tengah lingkaran serigala, ternyata masih ada satu orang dengan hati nurani. Wulan, kata saya lembut. Ini bukan salahmu. Kamu tidak perlu minta maaf atas keserakahan yang tidak kamu lakukan. Tapi saya tahu sesuatu. Mbak, katanya cepat. Tentang kenapa Galih sebegitu nekatnya, saya menggenggam ponsel lebih erat. Ceritakan. Wulan. Pelan-pelan saja. Apa yang Wulan ceritakan malam itu mengubah segalanya. Bukan map coklat di meja makan yang menjadi kunci, melainkan jejak digital yang ditinggalkan Galih di tempat yang dia kira aman. Galih punya utang. Mbak, kata Wulan.
Suaranya hampir berbisik. Utang judi online. Banyak sekali. Awalnya saya tidak tahu. Tapi beberapa minggu lalu, ada orang datang ke kontrakan kami, menagih dengan kasar. Gali bilang ke saya, itu cuma teman. Tapi saya dengar angkanya, 240 juta. Mbak, saya menutup mulut dengan tangan. 240 juta. Angka yang sama besarnya dengan obsesi yang menghancurkan akal sehat. Jadi pernikahan kalian, kata saya pelan. Cuma kedok. Mbak, jawab Wulan. Suaranya pecah. Saya baru sadar belakangan. Gali butuh alasan supaya keluarga mau membelikan rumah. Lalu rumah itu mau dia jual diam-diam buat bayar utang bandar. Dia tidak pernah serius mau menikahi saya. Saya cuma alat. Saya memejamkan mata. Potongan-potongan teka-teki itu kini menyatu. Gali tidak butuh tempat tinggal. Dia butuh aset untuk dijual. Dan rumah saya yang sudah lunas dan bersertifikat jelas adalah sasaran paling empuk. Wulan, kata saya. Apa kamu punya bukti soal utang itu? Apapun? Saya punya foto. Mbak, screenshot percakapan Galih dengan penagih. Dan foto dia waktu mereka datang ke kontrakan. Saya simpan diam-diam. Karena saya takut. Kirimkan ke saya, kata saya. Dan Wulan, dengarkan saya baik-baik. Mulai sekarang, kamu jangan bertingkah aneh di depan mereka. Tetap tenang. Biarkan mereka mengira kamu tidak tahu apa-apa. Percayakan sisanya pada saya. Malam itu, ponsel saya dipenuhi kiriman dari Wulan. Tangkapan layar percakapan, foto-foto, bahkan rekaman suara samar saat penagih datang. Gali, adik ipar yang selama ini memasang wajah memelas, ternyata menyimpan borok sebusuk ini. Saya meneruskan semuanya ke Pak Hendra. Dia menelpon balik dalam 5 menit. Nin, katanya. Suaranya bercampur antara marah dan kagum. Ini lengkap. Motifnya jelas sekarang. Mereka mau merampas rumahmu untuk menutup utang judi. Tapi kita masih kurang satu hal. Bukti bahwa akta hibah yang mereka buat itu palsu. Kita harus buktikan tanda tanganmu di akta itu dipalsukan. Saya tahu cara membuktikannya, kata saya. Tapi saya butuh mereka mengeluarkan akta itu sendiri. Di tempat yang resmi, di depan saksi. Kamu mau memancing mereka, bukan memancing, kata saya. Saya mau memberi mereka panggung, lalu membiarkan mereka jatuh dari atasnya sendiri. Sebelum menyusun jebakan itu, saya ingin memahami satu hal terakhir. Mengapa Galih, yang katanya butuh tempat tinggal, justru begitu nekat menjual rumah secepat itu? Wulan kembali membantu saya. Malam itu, dia mengirimkan tautan akun media sosial Galih, yang selama ini dia sembunyikan dari keluarga. Saya membuka akun itu, dan apa yang saya lihat membuat saya menggeleng pelan. Beranda Galih dipenuhi foto-foto dirinya berpose di kafe-kafe mahal, memakai pakaian bermerek yang jelas di luar kemampuannya, berkumpul dengan lingkaran pertemanan yang gemar memamerkan kekayaan. Di setiap unggahan, ada kalimat-kalimat yang berlebihan tentang kesuksesan, tentang gaya hidup mapan, tentang menjadi pria dari keluarga terpandang. Yang paling mencolok adalah unggahannya di sebuah grup komunitas penggemar mobil mewah. Di sana, Galih beberapa kali bertanya tentang ketersediaan sebuah mobil bekas berkelas. Dia bahkan menulis dengan percaya diri bahwa dia akan segera punya modal besar dalam waktu dekat. Saya menatap layar itu lama sekali. Akhirnya saya mengerti seluruh kepingnya. Galih tidak butuh rumah untuk berteduh. Dia butuh uang untuk menutup utang dan untuk membeli gengsi. Dia ingin terlihat sukses di mata teman-temannya. Sebuah obsesi kosong yang dia bayar dengan menghancurkan kakak iparnya sendiri. Saya merasa ngeri sekaligus tak percaya demi sebuah citra palsu di dunia maya, demi validasi dari orang-orang yang bahkan tidak peduli padanya. Dia tega menghasut orang tuanya untuk merampok rumah saya. Saya menyimpan tangkapan layar dari semua unggahan itu, bukan untuk mempermalukannya di depan umum, melainkan sebagai bukti motif. Jika suatu saat semua ini berlanjut ke jalur hukum. Hendra, kata saya keesokan harinya. Sekarang saya paham segalanya. Utang, gengsi, panjat sosial. Semua bermuara pada satu hal. Keserakahan yang dibungkus topeng batik. Saya sudah siap.
Mari kita buka panggungnya. 3 hari berlalu. Saya bersikap seolah mulai melunak. Saya mengirim pesan kepada Bu Sukarsi, mengatakan bahwa saya butuh waktu untuk merelakan. Tapi saya tidak ingin merusak hubungan keluarga. Saya tahu umpan itu akan mereka telan bulat-bulat. Benar saja, Bu Sukarsi membalas dengan nada yang tiba-tiba manis. Beliau mengundang saya makan malam lagi, akhir pekan itu, untuk menyelesaikan urusan baik-baik yang tidak saya duga. Mereka justru mempercepat langkah. Sabtu pagi, saat saya pulang dari kantor sebentar, saya menemukan kunci pintu rumah saya sudah diganti. Gali berdiri di teras dengan tangan bersedekap. "Maaf, Mbak," katanya dengan senyum menjijikan. "Demi keamanan, Ibu yang minta. Nanti kalau urusan hibah sudah beres." Kuncinya dikasih lagi. Darah saya mendidih. Mereka mengganti kunci rumah saya sendiri, seolah saya tamu yang tidak diundang. Namun, saya menahan diri. Saya hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Gali," kata saya. "Saya menginap di tempat teman dulu, sampai semua jelas." Saya berbalik dan pergi. Di dalam mobil, saya mengepalkan tangan. Setiap langkah mereka justru menambah satu paku ke peti mati rencana mereka sendiri. Malam berikutnya, dari teman lama, saya akhirnya tahu dari mana mereka mendapatkan nomor sertifikat saya. 2 tahun lalu, saat bapak mertua sakit keras, saya pernah menyimpan fotokopi dokumen-dokumen keluarga di laci rumah untuk keperluan administrasi rumah sakit. Di antara tumpukan itu, ada 1 lembar salinan lama sertifikat rumah yang dulu saya gunakan saat mengurus balik nama. Saya lupa mengambilnya kembali. Bu Sukarsi menemukannya. Dari fotokopi itulah, mereka menyalin nomor sertifikat ke dalam akta hibah palsu. Mereka pikir, dengan nomor yang benar dan tanda tangan yang dipalsukan, mereka bisa meyakinkan notaris kenalan untuk meloloskan akta itu. Mereka lupa satu hal yang sangat penting. Saya bukan orang awam, saya notaris. Dan mereka sedang bermain di lapangan saya sendiri. Namun rencana mereka belum berhenti. Beberapa hari setelah kunci diganti, Wulan kembali mengabari saya. Kali ini dengan suara panik. "Mbak," bisiknya lewat telepon, "Gali membawa pulang seorang pria tadi sore. Katanya calon pembeli rumah." Mereka keliling melihat-lihat setiap sudut. Gali bilang ke pria itu, "Rumah ini akan segera jadi miliknya. Dan dia mau jual cepat." Dada saya berdenyut. Mereka bahkan belum punya akta yang sah, tapi sudah berani menawarkan rumah saya ke calon pembeli. Tingkat kenekatan mereka sudah melewati akal sehat. "Wulan," kata saya, "apa kamu sempat dengar nama pria itu? Atau dari mana dia?" Saya dengar Gali menyebut nama agen properti. "Mbak, sepertinya dia memakai jasa makelar untuk mempercepat penjualan." Saya menutup telepon dengan tangan dingin. Lalu, saya bertindak cepat. Sebagai notaris, saya tahu betul bagaimana melindungi sebuah aset dari penjualan ilegal. Pagi berikutnya, saya datang ke kantor pertanahan setempat. Saya mengajukan pemblokiran atas sertifikat rumah Bintaro. Dengan blokir itu, tidak ada satupun transaksi jual-beli, balik nama, atau pengalihan hak yang bisa diproses atas rumah itu tanpa persetujuan saya sebagai pemilik sah. Petugas pertanahan mengecek data. Lalu, beliau menatap saya dan berkata, "Ibu Anindya, sertifikat ini memang atas nama Ibu. Pemblokiran kami terima. Mulai hari ini, rumah ini terkunci secara hukum." Saya keluar dari kantor itu dengan satu beban terangkat. Apapun yang mereka coba lakukan dengan akta palsu mereka, kini menabrak tembok hukum yang tidak bisa mereka tembus. Insiden berikutnya datang dari Gali sendiri. Rupanya, dia mulai curiga saya tidak segampang yang dia kira. Suatu malam, dia menelpon saya dengan nada mengancam yang dibungkus manis. "Mbak Anin," katanya, "saya dengar Mbak mau bikin masalah. Mendingan tanda tangan saja akta itu baik-baik. Kalau tidak, nanti Mbak yang malu di depan keluarga besar. Ibu bisa cerita ke semua saudara kalau Mbak menantu durhaka yang menelantarkan keluarga suami."
Saya hampir tertawa mendengar ancaman itu. Senjata terakhir mereka hanyalah rasa malu. Mereka pikir saya akan tunduk demi menjaga citra. Galih, kata saya dengan suara setenang es. Silahkan cerita ke siapapun yang kamu mau. Tapi izinkan saya bertanya satu hal. Apa kamu sudah cerita ke keluarga besar soal utang 240 juta dari judi online itu? Apa kamu sudah cerita rumah ini mau kamu jual buat bayar bandar? Di ujung telepon hanya ada keheningan. Lalu sambungan terputus. Galih tidak pernah lagi menelpon saya setelah malam itu. Saya mengumpulkan setiap potong bukti dengan rapi. Ancaman lewat telepon yang sempat saya rekam. Tangkapan layar percakapan utang dari Wulan. Hasil uji grafologi. Foto akta palsu. Sertifikat asli. Bukti pemblokiran. Semuanya saya susun dalam satu map. Persis seperti saya menyusun berkas untuk sidang. Karena saya tahu di dunia hukum, yang menang bukan yang paling banyak bicara, melainkan yang paling lengkap buktinya. Senin pagi, saya menemui Pak Hendra di kantornya. Kami menyusun rencana dengan teliti, seperti menyusun berkas perkara di pengadilan. Begini, Min, kata Pak Hendra, mereka pasti membawa akta hibah palsu itu ke acara makan malam akhir pekan untuk memaksamu tanda tangan ulang di depan saksi mereka. Yang harus kita lakukan, kita hadirkan pihak independen di sana. PPAT. Yang tidak punya kepentingan apapun, dan saksi yang netral. Saya akan minta seorang PPAT yang saya percaya, kata saya. Bu Larasati, beliau lurus dan teliti. Beliau akan langsung menyadari jika ada kejanggalan pada akta. Bagus, aku akan hadir sebagai kuasa hukummu. Kita juga harus membawa sertifikat asli, tapi jangan ditunjukkan dulu. Kita simpan sebagai kartu terakhir. Saya mengangguk. Dan satu lagi, saya minta Wulan hadir. Tapi dia tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa sampai saat yang tepat. Rencana itu kami matangkan sampai detail terkecil. Saya bahkan menyiapkan satu hal lagi, hasil uji tanda tangan. Saya menyerahkan foto akta hibah yang sempat saya ambil diam-diam saat makan malam pertama kepada seorang ahli grafologi kenalan Pak Hendra. Hasilnya jelas. Tanda tangan di akta itu tidak cocok dengan tanda tangan asli saya. Goresannya kaku, seperti hasil tiruan yang dijiplak dari dokumen lain. Semua amunisi sudah lengkap, tinggal menunggu panggung dibuka. Akhir pekan tiba, Sabtu malam. Saya kembali ke rumah Bintaro, rumah yang dulu saya selamatkan dengan keringat saya sendiri. Saya datang dengan gaun kerja sederhana berwarna abu-abu, tenang, dan tanpa rasa takut sedikit pun. Di ruang tamu sudah berkumpul semuanya. Bu Sukarsih duduk di sofa utama. Wajahnya memasang senyum kemenangan yang terlalu dini. Galih bersandar di dinding, ponsel di tangan. Bramantio duduk gelisah di pojok. Dan di kursi sudut, Wulan duduk menunduk. Persis seperti yang saya minta, yang membuat saya hampir tersenyum. Di samping Bu Sukarsih, duduk seorang pria berkemeja batik. Beliau memperkenalkan diri sebagai notaris kenalan keluarga. Rupanya, inilah orang yang mereka siapkan untuk meloloskan akta palsu itu. Anin, kata Bu Sukarsih dengan nada manis yang dibuat-buat. Syukurlah kamu datang. Ini Pak Notaris sudah Ibu siapkan, biar malam ini semua beres. Kamu tinggal tanda tangan, urusan selesai. Kita tetap keluarga. Saya tersenyum sopan. Tentu, Bu. Saya juga ingin semua selesai malam ini. Tapi izinkan saya membawa 2 tamu. Pintu terbuka. Pak Hendra masuk dengan tas kerjanya. Di belakangnya, Bu Larasati, PPAT, yang saya percaya dengan map dokumennya sendiri. Wajah Bu Sukarsih sedikit berubah. Siapa ini? Pak Hendra. Kuasa hukum saya, kata saya tenang. Dan Bu Larasati, PPAT, independen. Karena ini urusan hibah rumah yang nilainya besar. Sudah sepatutnya prosesnya sah secara hukum. Dengan pihak yang netral. Ibu setuju, kan? Demi kebaikan keluarga. Bu Sukarsih tidak bisa menolak tanpa terlihat mencurigakan. Beliau mengangguk kaku. Tentu saja. Bagus, kata saya. Kalau begitu, boleh saya lihat akta hibahnya, Bu? Yang akan saya tanda tangani. Galih maju, menyodorkan map coklat yang sama. Bu Larasati menerimanya.
Beliau membuka akta itu, membacanya dengan saksama, halaman demi halaman. Wajahnya semakin lama semakin mengerut. "Maaf," kata Bu Larasati memecah keheningan. Di sini tertulis bahwa pemberi hibah, yaitu Ibu Anindya, menyerahkan rumah secara sukarela. Tanda tangannya sudah ada di sini. Padahal yang bersangkutan, Ibu Anindya, baru hadir malam ini dan belum tanda tangan apapun. Bisa dijelaskan, tanda tangan ini dibuat kapan dan di mana? Ruangan mendadak senyap. Galih menelan ludah. Bu Sukarsih membuka mulut. Tapi tidak ada kata yang keluar. Itu Anin sudah tanda tangan sebelumnya, kata Bu Sukarsih akhirnya, tergagap. "Tidak, Bu," kata saya, tenang. "Saya tidak pernah menandatangani akta itu, dan saya bisa membuktikannya." Bu Sukarsih tiba-tiba bangkit dari sofa. Wajahnya merah padam. Beliau menuding saya dengan jari gemetar. Kamu memang menantu durhaka," suaranya meninggi. "Sudah kami beri tempat tinggal bertahun-tahun. Sekarang kamu membawa pengacara untuk melawan keluarga sendiri. Di mana baktimu sebagai istri? Di mana hormatmu pada orang tua?" Saya tidak gentar. Saya menatap mata beliau lurus-lurus. "Bakti." "Bu, Ibu bicara soal bakti," sambil memaksa saya menandatangani dokumen palsu untuk menyerahkan rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri. Hormat itu dua arah. "Bu, saya selalu menghormati Ibu. Tapi Ibu, sejak kapan menghormati saya?" Bu Sukarsih terdiam. Dadanya naik turun. Beliau jelas tidak menyangka saya akan melawan dengan tenang seperti ini. Sepanjang 4 tahun, beliau terbiasa melihat saya mengalah, menunduk, menahan diri. Malam ini, perempuan yang beliau kira lemah itu berdiri tegak di depannya. "Silakan duduk." "Bu," kata saya pelan. "Malam ini semuanya akan jelas. Bukan dengan teriakan, tapi dengan dokumen." Beliau kembali terduduk. Kali ini dengan ekspresi yang mulai retak. Saya mengeluarkan satu amplop dari tas saya. Saya serahkan kepada Bu Larasati dan Pak Hendra. "Ini hasil uji grafologi atas tanda tangan di akta itu. Ahli menyatakan tanda tangan tersebut palsu. Dijiplak dari dokumen lama saya." Bramantio mengangkat wajah. Terkejut. Galih mulai gelisah. Menggeser kakinya. "Tunggu dulu," kata notaris, kenalan keluarga, mulai berkeringat. "Saya tidak tahu apa-apa soal ini. Saya cuma diminta hadir." "Tidak apa-apa, Pakistan," kata saya. "Anda tidak perlu terlibat lebih jauh. Sebentar lagi, Anda akan paham. Akta ini memang tidak layak diloloskan." Saya menarik napas. Lalu, saya mainkan kartu kedua. "Bu Sukarsih," kata saya. "Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya satu hal di depan semua orang. Atas dasar apa Ibu merasa berhak menghibahkan rumah ini kepada Galih? Sertifikat rumah ini atas nama siapa?" Bu Sukarsih terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, senyum kemenangannya benar-benar runtuh. "Rumah ini warisan keluarga," kata Bu Sukarsih. Suaranya mulai goyah. "Warisan almarhum suami saya." "Benarkah, Bu?" kata saya. Saya membuka tas saya, mengeluarkan satu map biru. Lalu, saya serahkan kepada Bu Larasati. "Tolong dibacakan." "Bu Larasati, atas nama siapa sertifikat rumah ini sebenarnya?" Bu Larasati membuka map itu. Beliau membaca sebentar, lalu mengangkat wajah dengan ekspresi terkejut. "Sertifikat hak milik rumah ini. Nomor yang tertera, tercatat atas nama Anindya. Tanggal balik nama 4 tahun lalu. Sah. Lengkap dengan stempel kantor pertanahan. Ruangan itu seketika seperti kehilangan udara. Galih membeku. Bramantio menundukkan kepala dalam-dalam. Bu Sukarsih menatap sertifikat itu seolah menatap hantu. "Tidak mungkin," bisik beliau. Itu pasti palsu." "Palsu," kata saya. "Untuk pertama kalinya malam itu." Suara saya naik sedikit. "Bu, 4 tahun lalu. Rumah ini hampir disita bank karena utang almarhum Bapak. Saya yang menebusnya dengan seluruh tabungan saya, ditambah pinjaman bank atas nama saya sendiri. Hampir 1,5 miliar. Mas Bram yang menemani saya ke kantor pertanahan, bapak mertua sebelum beliau wafat, menyetujui rumah ini
di balik nama ke saya. Beliau bilang, saya sudah menyelamatkan kehormatan keluarga ini. Saya menoleh ke suami saya. Mas Bram, katakan di depan semua orang, benar atau tidak yang saya ucapkan. Seluruh mata tertuju kepada Bramantio. Dia mengangkat wajah perlahan, bibirnya bergetar. Untuk sesaat, saya melihat sisa-sisa lelaki yang dulu saya nikahi, terjebak di antara ibu dan istrinya. Benar, kata Bramantio akhirnya, nyaris berbisik. Anin yang menebus rumah ini. Rumah ini memang atas namanya. Saya tahu. Bu Sukarsi menoleh ke anaknya dengan mata melotot. Bram, kamu bilang apa? Cukup, Bu, kata Bramantio. Suaranya pecah. Saya capek berbohong. Rumah ini hak Anin. Selama ini kita cuma menumpang. Saya merasakan dada saya panas dan dingin sekaligus. Pengakuan itu datang terlambat. Namun, setidaknya ia datang. Saya berbalik ke Bu Sukarsi dan Galih. Jadi sekarang jelas, akta hibah ini bukan hanya dokumen yang dipaksakan. Ini pemalsuan. Kalian membuat akta atas rumah yang bukan milik kalian dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Ini tindak pidana, Bu. Pak Hendra, tolong jelaskan. Pak Hendra maju selangkah. Pemalsuan akta otentik dan tanda tangan diatur dalam pasal pemalsuan surat. Ancamannya pidana penjara. Apalagi jika dilakukan untuk menguasai harta orang lain. Ini bisa berlanjut ke penipuan dan penggelapan. Wajah Galih memucat total. Dia mulai melangkah mundur ke arah pintu. Mau kemana, Galih? Kata saya. Kini saya mainkan kartu terakhir. Sebelum kamu pergi, saya rasa keluargamu perlu tahu. Untuk apa sebenarnya rumah ini mau kamu ambil? Saya membuka ponsel saya. Bukan untuk tempat tinggal, bukan untuk menikah, tapi untuk dijual diam-diam. Demi membayar utang. Utang apa? Bu Sukarsi menoleh ke anak bungsunya. Suaranya mulai gemetar. Saya menyerahkan ponsel saya kepada Bu Larasati, agar tidak terkesan saya yang mengarang. Tolong, Bu. Layar ini menunjukkan tangkapan percakapan dan foto. Silakan dibaca. Bu Larasati membaca. Lalu beliau menatap Galih dengan tatapan tajam. Di sini ada percakapan penagihan utang. Angkanya 240 juta. Disebut sebagai utang dari permainan judi online. Bu Sukarsi jatuh terduduk di sofa. Galih, ini tidak benar, kan? Katakan ini bohong. Galih tidak menjawab. Wajahnya pias, tangannya gemetar, dan di pojok ruangan. Wulan akhirnya mengangkat wajahnya. Benar, Bu, kata Wulan dengan suara bergetar tapi tegas. Galih punya utang judi, 240 juta. Pernikahan kami cuma alasan. Supaya keluarga mau membelikan rumah. Lalu rumah itu mau dia jual buat bayar bandar. Saya tidak tahan lagi menyimpan ini. Bu, ruangan itu meledak dalam keheningan yang paling memekakkan. Bu Sukarsi menatap anaknya, lalu menatap Wulan, lalu menatap saya. Seluruh bangunan kebohongan yang ia susun runtuh dalam satu malam di hadapan saksi-saksi yang sah. Saya berdiri di tengah ruangan itu. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya hanya berbicara dengan suara setenang dokumen yang saya tulis setiap hari. Saya tidak pernah menganggap rumah ini sepenuhnya milik saya sendiri, kata saya. Selama 4 tahun, saya membiarkan kalian tinggal di sini. Seolah tidak ada yang berubah. Saya tidak pernah mengungkit siapa pemiliknya. Karena bagi saya, keluarga lebih berharga daripada selembar sertifikat. Tapi kalian salah membaca kebaikan saya. Kalian kira itu kelemahan. Kalian kira saya bisa diperas atas nama bakti. Saya menatap Bu Sukarsi. Bu, saya tidak akan mengusir ibu malam ini. Tapi mulai besok, semuanya berubah. Rumah ini milik saya secara hukum. Dan saya yang akan menentukan apa yang terjadi di dalamnya. Malam itu berakhir dalam kekacauan yang sunyi. Notaris kenalan keluarga pamit pergi lebih dulu. Jelas tidak ingin terseret. Galih mengurung diri di kamar. Bramantio duduk di teras sendirian, menatap kosong ke jalanan. Bu Sukarsi tidak keluar dari kamarnya sampai pagi. Saya menginap di rumah teman malam itu. Bukan karena saya tidak berhak tidur di rumah saya sendiri, tapi karena saya butuh ruang untuk berpikir jernih tentang langkah berikutnya. Kemenangan di ruang tamu itu baru separuh jalan.
Masih ada urusan hukum yang harus saya tuntaskan, agar kejadian ini tidak terulang. Keesokan paginya, saya dan Pak Hendra duduk di kantornya, menyusun rencana hukum. Nin, kata Pak Hendra, kamu punya bukti yang lebih dari cukup. Akta hibah palsu, hasil grafologi, sertifikat asli, dan pengakuan suamimu sendiri di depan saksi. Kalau kamu mau, kita bisa langsung melaporkan pemalsuan ini ke polisi. Gali dan ibu mertuamu bisa diproses pidana. Saya terdiam lama. Saya menatap cangkir kopi di hadapan saya. Di satu sisi, hati saya yang terluka ingin keadilan penuh. Di sisi lain, saya tahu memenjarakan ibu kandung suami saya akan menghancurkan banyak hal yang tak bisa diperbaiki. Saya tidak mau buru-buru, kata saya. Tapi saya juga tidak mau jadi korban lagi. Saya butuh perlindungan hukum yang kuat. Saya mau membuat semuanya hitam di atas putih. Pak Hendra mengangguk. Apa rencanamu? Pertama, saya mau melaporkan akta palsu itu, supaya tidak bisa dipakai lagi. Kita buat laporan resmi atas pemalsuan dokumen, tapi kita tahan dulu prosesnya sebagai jaminan. Kedua, saya mau membuat pernyataan resmi bahwa rumah Bintaro adalah milik saya sepenuhnya, dan saya memberikan izin tinggal sementara kepada Bu Sukarsih, dengan syarat yang jelas. Ketiga, soal utang Gali, itu urusan dia. Saya tidak akan menanggung 1 rupiah pun. Itu langkah yang bijak, kata Pak Hendra. Kamu memberi mereka jalan keluar, tapi kamu pegang kendali penuh kalau mereka macam-macam lagi. Laporan pidana itu tinggal kamu jalankan. Minggu itu, saya bekerja seperti seorang notaris menangani perkaranya sendiri. Saya membuat surat pernyataan kepemilikan yang sah. Saya menyiapkan dokumen izin tinggal sementara untuk Bu Sukarsih. Dan saya membatalkan secara hukum akta hibah palsu itu dengan mencatatkan keberatan resmi agar tidak akan pernah bisa diproses balik nama di kantor pertanahan manapun. Beberapa hari kemudian, Bu Sukarsih meminta bertemu saya. Kali ini tanpa map coklat, tanpa notaris kenalan. Hanya beliau duduk di ruang tamu dengan wajah yang tampak menua 10 tahun dalam seminggu. Anin, kata beliau. Suaranya tidak lagi galak. Ibu minta maaf. Saya duduk di hadapannya. Saya menunggu. Ibu salah. Lanjutnya. Matanya berkaca-kaca. Ibu termakan omongan Galih. Dia bilang, kamu wanita karir yang tidak akan peduli soal rumah. Dia bilang, kamu pasti gampang diminta. Ibu tidak tahu soal utangnya. Ibu tidak tahu dia mau menjual rumah ini. Saya menarik napas. Bu, yang paling menyakitkan bukan rumahnya, tapi kalimat ibu malam itu. Apa yang kamu punya? Ya, punya keluarga juga. Seolah seluruh kerja keras saya selama bertahun-tahun tidak ada nilainya. Hanya karena saya seorang menantu. Bu Sukarsih menundukkan kepala. Ibu tahu, ibu menyesal. Saya tidak akan mengusir ibu, kata saya. Ibu boleh tetap tinggal di sini, tapi ada syaratnya. Pertama, ibu harus tahu rumah ini milik saya dan itu tidak akan pernah berubah. Kedua, Galih harus bertanggung jawab atas utangnya sendiri. Saya tidak akan ikut campur. Ketiga, tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi tipu daya atas nama apapun. Kalau itu terjadi lagi, saya tidak akan diam seperti dulu. Beliau mengangguk pelan, berkali-kali. Ibu janji. Anin, ibu janji. Soal Galih, ceritanya berakhir jauh lebih pahit. Wulan membatalkan pernikahan mereka. Gadis itu, yang dulu hampir menjadi alat dalam permainan kotor, akhirnya memilih jalannya sendiri. Sebelum pergi, dia menemui saya untuk pamit. Terima kasih, Mbak, katanya. Kalau Mbak tidak mendengarkan saya waktu itu, mungkin saya sudah terseret terlalu jauh. Tidak, Wulan, kata saya. Justru kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu berani bicara saat semua orang memilih diam. Itu butuh keberanian yang besar, Galih. Tanpa rumah untuk dijual dan tanpa calon istri untuk dijadikan dalih, akhirnya harus berhadapan dengan kenyataannya sendiri. Para penagih utang tidak peduli pada gengsi atau panjat sosial. Saya dengar belakangan, dia terpaksa menjual motornya.
lalu pindah mengontrak petak kecil di pinggiran kota. Obsesinya untuk terlihat sukses di mata orang lain berakhir dengan kehilangan segalanya, termasuk muka. Bramantyo, suami saya, adalah luka yang paling rumit untuk saya selesaikan. Beberapa malam setelah semuanya reda, Bramantyo mengajak saya bicara. Kami duduk di ruang tamu yang sama, tempat semua kebohongan dulu dibongkar. Anin, katanya. Suaranya berat. Saya tahu saya tidak punya muka untuk minta apa-apa, tapi saya minta maaf. Saya pengecut. Saya diam saat seharusnya saya membelamu. Saya tahu rumah ini hakmu, tapi saya tidak berani melawan ibu. Saya menatapnya lama. Lelaki yang dulu berjanji di hadapan Tuhan untuk melindungi dan menghormati saya. Lelaki yang saat saya paling membutuhkannya, justru memilih memalingkan wajah ke televisi. Mas, kata saya pelan. Maaf, itu mudah diucapkan, tapi kepercayaan sekali retak tidak bisa dilem kembali seperti semula. Malam itu, di meja makan, saya menggenggam tanganmu dan memintamu bicara. Kamu diam. Diammu itu, Mas, lebih menyakitkan daripada semua kata kasar ibumu. Bramantyo menundukkan kepala. Air matanya jatuh. Saya tidak membencimu. Lanjut saya. Tapi saya juga tidak bisa lagi pura-pura semuanya baik-baik saja. Saya butuh waktu, dan saya butuh memikirkan. Apakah pernikahan ini masih layak diperjuangkan? Atau sudah waktunya saya melepaskan diri demi kewarasan saya sendiri? Kami berpisah ranjang sejak malam itu, bukan dengan amarah, tapi dengan kelelahan yang dalam. Saya tidak tahu apakah kami akan bertahan atau berakhir. Yang saya tahu, saya tidak akan pernah lagi mengecilkan diri demi membuat orang lain merasa besar. Bulan-bulan berikutnya berlalu pelan. Saya kembali fokus pada pekerjaan saya. Kantor mempercayakan kepada saya proyek besar, menangani legalitas sebuah kemitraan usaha bernilai miliaran. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa dihargai bukan sebagai menantu, bukan sebagai istri yang harus mengalah, melainkan sebagai diri saya sendiri. Anindya, seorang profesional yang cakap. Saya akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Bramantyo secara baik-baik. Bukan karena dendam, melainkan karena saya sadar. Sebuah rumah tangga yang dibangun di atas ketakutan untuk membela pasangan tidak akan pernah benar-benar menjadi rumah. Kami menyelesaikan perceraian dengan tenang. Hitam di atas putih, tanpa drama. Bu Sukarsih, yang kini jauh lebih lunak, bahkan tidak menghalangi. Mungkin beliau akhirnya paham. Harga diri seseorang tidak bisa ditukar dengan apapun. Rumah Bintaro tetap menjadi milik saya. Saya memberikan waktu yang layak bagi Bu Sukarsih untuk mencari tempat tinggal baru bersama Galih. Dengan bantuan secukupnya dari saya. Bukan karena saya wajib, tapi karena saya memilih untuk tidak menjadi sekejam mereka. Setelah mereka pindah, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, rumah itu benar-benar menjadi rumah saya. Tempat saya bisa bernapas lega. Mobil peninggalan ayah saya masih setia terparkir di garasi. Setiap kali saya menatapnya, saya teringat pesan beliau dulu, bahwa kemandirian seorang perempuan adalah harta yang tidak boleh diserahkan kepada siapapun, atas nama apapun. Hampir setahun setelah malam di meja makan itu, kantor saya mengadakan acara ramah tamah seusai penandatanganan kontrak kerjasama. Sebagai pemimpin proyek, saya melangkah di antara para tamu dengan gaun kerja berwarna biru tua yang anggun. Saya bertukar sapa, tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, senyum itu tulus dari dalam. Di dekat meja kopi, saya berkenalan dengan seorang rekan dari pihak mitra. Seorang pria tenang, sopan, yang mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kali saya berbicara. Dia menghargai pendapat saya. Dia tidak pernah merasa terancam oleh kemandirian saya. Saya belum tahu kemana arah perkenalan itu. Tapi untuk pertama kalinya, saya tidak lagi takut membuka hati. Saya telah melewati badai. Saya melepaskan racun. Dan kini, langit hidup saya kembali bersih. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Kebaikan bukanlah kelemahan, tapi kebaikan juga tidak boleh membuat kita lupa melindungi diri sendiri. Jangan pernah menyerahkan hak yang kita perjuangkan
dengan keringat hanya karena seseorang berteriak atas nama bakti atau keluarga. Dan jangan pernah sekalipun mengecilkan diri agar orang lain merasa besar. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, bekerja keras, mandiri, tapi dipaksa merasa bersalah hanya karena menolak diperas. Kepada kalian, saya ingin berkata, hak kalian adalah hak kalian. Tidak ada ikatan keluarga yang sah dibangun di atas pemerasan. Ada juga banyak suami seperti Bramantio. Bukan jahat, tapi pengecut, memilih diam saat seharusnya membela. Ketahuilah, diam di saat yang salah adalah bentuk pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua yang karena rasa sayang yang keliru pada anak kandung, rela menghancurkan menantu yang justru paling banyak berkorban. Sayang yang tidak adil bukanlah kasih. Ia hanya keserakahan yang memakai topeng dalam hidup. Kita selalu punya pilihan, memilih bertahan dalam ketidakadilan, atau memilih berdiri dan membela diri dengan cara yang benar. Saya memilih yang kedua, dan keputusan itu menyelamatkan seluruh sisa hidup saya. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang butuh keberanian dari kisah kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mertuaku memukul tulang kakiku sampai patah, dan suamiku menyebutnya hukuman. 3 hari kemudian, mereka datang ke rumah sakit untuk menertawakanku. Tapi ranjangku kosong. Aku sudah pergi. Dan ketika mereka pulang malam itu, membuka pintu rumah megah keluarga Hartono. Mereka membeku di ambang pintu, karena di atas meja sudah tergeletak sebuah surat dari pengadilan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah malam ini menyentuh hatimu, tinggalkan satu kata di kolom komentar dan temani saya sampai akhir. Karena ini bukan cerita tentang dendam. Ini cerita tentang seorang perempuan yang akhirnya berhenti memohon. Nama saya Anindya Maheswari, 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan di kawasan Sudirman. Sudah 7 tahun saya menikah. Dan selama 7 tahun itu, saya belajar satu hal pahit. Bahwa rumah yang paling mewah pun bisa terasa seperti penjara. Rumah keluarga Hartono berdiri di menteng. 2 lantai, pagar tinggi, taman yang selalu rapi. Dari luar, orang akan mengira penghuninya hidup bahagia. Tetangga memanggil keluarga ini keluarga terhormat. Hanya saya yang tahu apa yang terjadi di balik tembok itu. Suami saya, Reza Hartono, 37 tahun. Dulu, di tahun pertama, dia pria yang lembut. Dia berjanji akan menjaga saya. Saya percaya, saya menyerahkan seluruh hidup saya pada janji itu. Ibu mertua saya, Bu Sukarni, 60 tahun. Perempuan dengan punggung yang selalu tegak dan mata yang selalu menghakimi. Di rumah itu, kata-katanya adalah hukum. Tidak ada yang berani membantah. Lalu ada Wulan, adik ipar saya, 29 tahun. Manis di depan orang lain, tajam di belakang. Wulan adalah anak kesayangan. Apapun yang dia mau, dia dapat. Ayah mertua saya sudah lama tiada, dan sejak kepergiannya, Bu Sukarni memegang seluruh kendali, termasuk, katanya, kendali atas hidup saya. Yang mereka tahu tentang saya hanyalah satu hal, bahwa saya menantu yang harus patuh. Mereka tidak pernah benar-benar peduli pada pekerjaan saya. Bagi mereka, jabatan auditor saya hanyalah hiasan, sumber gaji yang bisa mereka atur. Mereka tidak tahu bahwa selama 7 tahun, pekerjaan saya adalah membaca dokumen yang orang lain ingin sembunyikan, menemukan angka yang tidak cocok, mengikuti jejak uang yang berusaha menghilang. Mereka tidak tahu bahwa di balik perempuan pendiam yang selalu menunduk itu, ada seseorang yang terlatih untuk melihat kebohongan dalam selembar kertas. Itulah kesalahan terbesar mereka. Mereka meremehkan saya, sampai hari ketika keremehan itu berbalik menjadi senjata yang menghancurkan mereka. Saya punya satu rahasia kecil yang tidak pernah saya ceritakan pada mereka, tentang ayah saya sendiri, yang juga sudah meninggal 2 tahun lalu. Tapi malam itu, saat tulang saya patah di lantai dapur, saya belum tahu
bahwa rahasia itulah yang akan mengubah segalanya. Saya berasal dari keluarga sederhana di Bintaro. Ayah saya, namanya Pak Maheswara, seorang pengusaha kecil yang jujur. Dia tidak kaya raya, tapi dia punya prinsip dan dia punya teman-teman yang setia. Saya bertemu Reza 7 tahun lalu di sebuah seminar keuangan. Dia tampan, sopan, dan pandai bicara. Dia mengejar saya selama berbulan-bulan. Ayah saya sebenarnya ragu sejak awal. Dia bilang, "Duk, lihat dulu keluarganya. Pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang busuk." Tapi saya jatuh cinta. Saya tidak mendengarkan. Pernikahan kami megah. Keluarga Hartono memamerkannya ke seluruh Menteng. Tapi di malam pertama saya tinggal di rumah itu, Bu Sukarni memanggil saya ke ruang tengah. Dia menatap saya dari atas ke bawah. "Di rumah ini ada aturan," katanya dingin. "Kamu sekarang Hartono. Lupakan asalmu yang kampungan itu." Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir mungkin beliau hanya tegas. Saya pikir dengan waktu beliau akan menyayangi saya. Saya salah. Tahun-tahun berikutnya adalah serangkaian penghinaan kecil yang menumpuk. Masakan saya selalu salah. Cara saya berpakaian selalu kurang. Ketika saya tidak kunjung hamil, saya disebut perempuan mandul. Saya menelan semuanya. Saya pikir kalau saya cukup sabar, suatu hari akan berubah. Reza yang dulu lembut, perlahan berubah menjadi bayangan ibunya. Dia berhenti membela saya. Lalu dia mulai ikut menyalahkan saya. Setiap kali ada masalah, kalimatnya selalu sama. "Mama benar. Kamu yang harus mengalah." Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Saya memasak sepanjang hari. Saya membersihkan rumah sampai berkilau. Saya membeli kue, memasang lilin. Berharap malam itu kami bisa kembali seperti dulu. Tetapi yang datang justru seluruh keluarga besar Hartono. Tante, om, sepupu, semuanya. Di tengah makan malam, Bu Sukarni mengetuk gelasnya. Semua diam. Saya pikir beliau akan mengucapkan selamat. "Saya mau bicara," katanya. Sudah 5 tahun Reza menikah. Dan sampai sekarang belum ada cucu. Kalian semua tahu artinya apa. Pohon yang tidak berbuah. Untuk apa dipelihara? Tawa kecil terdengar di meja. Wajah saya terbakar. Saya menundukkan kepala dalam-dalam, menatap piring saya. Sementara air mata menetes diam-diam ke atas nasi yang sudah dingin. Saya melirik Reza. Berharap dia membela saya. Dia hanya sibuk dengan ponselnya. Malam itu, di kamar, saya menangis sampai pagi, dan Reza tidur membelakangi saya, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menelan semua itu juga. Saya pikir mungkin memang salah saya. Itulah yang dilakukan penghinaan bertahun-tahun pada seseorang. Ia membuatmu percaya bahwa kamu memang pantas dihina, yang tidak saya sadari saat itu. Ada alasan di balik semua ini. Sebuah alasan yang berhubungan dengan uang. Tetapi saya baru memahaminya nanti, jauh kemudian. Tahun ke-7, tekanan di rumah itu berubah menjadi sesuatu yang lebih sistematis. Bukan lagi sekadar kata-kata. Pertama, Bu Sukarni mulai mengatur keuangan rumah tangga kami. "Gaji saya," katanya, "harus diserahkan ke kas keluarga. Biar saya yang atur. Kamu tidak pandai mengelola uang," ujarnya. Saya menolak halus. Sejak itu, perlakuannya semakin keras. Lalu, Wulan, adik ipar saya, pindah masuk ke rumah Menteng dengan alasan baru bercerai. Dan sejak Wulan datang, segalanya memburuk. Berdua dengan ibunya, mereka seperti dua orang yang sedang menyusun sesuatu. Mereka sering berbisik dan berhenti bicara begitu saya lewat. Beberapa kali saya memergoki mereka membongkar lemari arsip almarhum ayah mertua, mencari-cari entah apa. Saat itu saya tidak mengerti apa yang mereka cari. Sekarang saya tahu. Mereka sedang mencari sertifikat rumah. Sertifikat yang sudah lama tidak ada di tangan mereka. Suatu sore, saya pulang kerja dan mendapati kunci kamar arsip diganti. Saat saya bertanya, Bu Sukarni hanya berkata dingin,
Bukan urusan menantu. Ada satu kejadian lagi. Seminggu sebelum kaki saya patah, yang seharusnya menjadi peringatan bagi saya. Hari itu, ibu kandung saya, yang sudah renta dan tinggal sendiri di Bintaro, datang berkunjung. Beliau membawa rantang berisi masakan kesukaan saya. Beliau hanya ingin melihat anaknya. Tetapi Bu Sukarni menyambutnya dengan dingin di pintu. "Maaf," kata Bu Sukarni, tanpa mempersilakan masuk. "Kami sedang sibuk. Lain kali, telepon dulu sebelum datang. Kami bukan keluarga kampung yang bisa didatangi sembarangan." Ibu saya berdiri di teras, memegang rantangnya. Dengan wajah yang berusaha tersenyum menahan malu. Saya melihat semuanya dari jendela, dan saya tidak diizinkan keluar untuk menemui ibu saya sendiri. Malam itu, saya menelpon ibu, meminta maaf berkali-kali. Beliau hanya berkata, "Tidak apa-apa, Dek. Yang penting, kamu bahagia." Tetapi saya tahu, beliau menangis di ujung telepon. Saya menelan amarah itu, seperti yang selalu saya lakukan. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya, sebuah pikiran melintas. Pikiran bahwa kesabaran saya mungkin bukan kebaikan, melainkan kepengecutan. Bahwa dengan terus diam, saya membiarkan orang-orang yang saya cintai ikut terluka. Pikiran itu belum menjadi keputusan, tetapi ia adalah benih. Malam itu juga, saya membuka kembali sebuah kotak lama yang saya simpan di lemari. Kotak peninggalan ayah saya. Di dalamnya ada foto-foto lama, sebuah jam tangan tua, dan secarik surat yang dulu beliau tulis untuk saya di hari pernikahan. Saya membaca surat itu lagi, untuk kesekian kalinya. "Anakku," tulis ayah saya, "hidup akan menguji kelembutanmu. Tetapi ingat, menjadi lembut bukan berarti membiarkan dirimu diinjak. Air yang paling tenang pun, jika dibendung terlalu lama, akan menjebol tanggul. Jadilah baik, tetapi jangan pernah jadi lemah." Saya menutup surat itu dan menyimpannya kembali. Saat itu, saya belum tahu seberapa benar kata-kata beliau. Saya belum tahu bahwa ayah saya, bahkan setelah tiada, sudah menyiapkan tanggul yang akan menjebol seluruh kesombongan keluarga Hartono. Dan benih itu akan tumbuh beberapa hari kemudian di lantai dapur yang dingin. Tekanan demi tekanan itu seperti tali yang ditarik makin kencang, dan saya tanpa sadar sedang berjalan menuju malam di mana tali itu akhirnya putus. Malam itu, semuanya dimulai dari sepiring masakan. Saya pulang kerja larut, badan saya lelah. Di meja makan, Bu Sukarni sudah duduk dengan wajah keruh. "Sayur yang saya masak siang tadi," katanya, "terlalu asin, Bu. Mungkin sedikit garamnya." Kata saya, "Hati-hati, tidak baik untuk tekanan darah ibu." Itu saja, hanya kalimat itu. Tetapi bagi Bu Sukarni, itu adalah perlawanan. Wajahnya merah. Dia bangkit, mengambil gilingan adonan kayu yang berat dari rak dapur. "Beraninya kamu mengatur saya di rumah saya sendiri." Pukulan pertama mengenai lengan saya. Saya terhuyung. Pukulan kedua mengenai paha. Saya berlutut. Dan pukulan ketiga, dia ayunkan ke kaki kiri saya dengan seluruh tenaganya. Saya mendengar suaranya. Suara retakan. Tulang saya patah. Rasa sakit itu menjalar seperti sengatan listrik ke seluruh tubuh. Saya jatuh tersungkur di lantai dapur yang dingin. Pandangan saya kabur oleh air mata. Saya tidak bisa menggerakkan kaki saya. Sama sekali tidak bisa. "Biar kamu belajar," desis Bu Sukarni. Napasnya terengah. "Biar kamu belajar untuk tutup mulut." Dari pintu dapur, saya melihat Reza berdiri, suami saya. Dia menatap saya yang tergeletak di lantai dengan kaki yang patah, dan wajahnya tidak menunjukkan apa-apa, hanya ketidaksabaran. Tapi malam itu, dia belum tahu satu hal, bahwa lantai dingin tempat saya tergeletak ini sebentar lagi akan menjadi tempat semuanya berbalik. "Reza," panggil saya dengan suara hampir habis. "Kakiku. Tolong bawa aku ke rumah sakit." Reza berjalan mendekat, tapi dia tidak berlutut untuk melihat luka saya. Dia berjongkok, mencengkeram dagu saya dengan kasar, memaksa saya menatapnya. "Sudah berapa kali ku bilang, kamu harus patuh," katanya. Suaranya tenang, dan itu justru menakutkan. "Mama sudah tua,
Tidak bisakah kamu mengalah sedikit? Saya menatapnya. Tidak percaya. Aku cuma bilang masakannya asin. Za masih berani melawan. Gilingan kayu di tangan Bu Sukarni terangkat lagi. Reza mengangkat tangannya, menghentikan ibunya. Untuk sesaat, saya pikir dia akan membela saya. Tetapi kalimat berikutnya menjatuhkan saya ke jurang yang paling dingin. Bu, sudah cukup. Kakinya sudah patah. Ini cukup jadi pelajaran untuknya. Dia melepaskan dagu saya. Lalu dia membersihkan tangannya di celananya. Seolah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor. Biarkan saja dia di lantai. Besok pagi kita bawa ke rumah sakit. Besok pagi kaki saya sudah bengkak parah. Setiap detak jantung membawa gelombang sakit yang baru. Za, jangan. Saya memohon. Memegang ujung celananya. Harus sekarang. Kumohon. Dia menyingkirkan tangan saya dengan mudah. Tenang saja. Kamu tidak akan mati. Ini hukuman karena tidak penurut. Ingat baik-baik. Lalu dia berbalik, merangkul bahu ibunya, dan berjalan menuju ruang keluarga, meninggalkan saya sendirian di lantai dapur. Tengah malam, saya mendengar langkah kaki pelan Mbak Asih, pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah itu, mengendap-endap masuk ke dapur. Dia membawa selembar selimut tipis dan segelas air. Bu, bisiknya. Suaranya bergetar ketakutan. Saya tidak berani membawa ibu ke rumah sakit. Bu Sukarni mengunci pintu depan dan menyimpan kuncinya. Tapi setidaknya minum dulu. Bu, air mata saya jatuh lagi. Bukan karena sakit, tetapi karena di rumah dengan begitu banyak orang yang seharusnya menyayangi saya. Satu-satunya yang menunjukkan belas kasih, justru seorang pembantu yang ketakutan. Mbak Asih, bisik saya. Terima kasih, tapi tolong jangan sampai ibu tahu. Nanti mbak yang celaka, dia mengangguk. Menyelimuti saya, lalu mengendap pergi. Sebelum hilang di kegelapan, dia berhenti sejenak. Bu, katanya pelan, ibu orang baik, Tuhan tidak tidur. Suatu hari, mereka akan menanggung semuanya. Kata-kata sederhana itu menginap di hati saya sepanjang malam. Lampu dapur dimatikan, gelap. Saya berbaring di sana sepanjang malam, dengan tulang yang patah dan hati yang jauh lebih hancur. Tetapi di tengah rasa sakit itu, sesuatu di dalam diri saya justru menjadi sangat tenang, sangat dingin. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya berhenti menangis. Dan saya mulai berpikir, pagi harinya mereka mengantar saya ke rumah sakit. Bukan karena kasihan, tetapi karena tetangga mulai bertanya, kenapa saya tidak terlihat di mobil. Tidak ada yang bicara. Wulan, adik ipar saya, ikut duduk di depan. Sesekali dia melirik ke belakang, ke arah saya. Dengan tatapan yang sulit saya jelaskan. Bukan kasihan, lebih seperti orang yang sedang menghitung sesuatu. Dokter di rumah sakit memasang gips di kaki saya. Patah di 2 titik, katanya. Butuh operasi kecil, butuh istirahat berminggu-minggu. Saat dokter bertanya bagaimana ini terjadi, Bu Sukarni cepat menyahut. Dia jatuh di tangga. Ceroboh sekali menantu saya ini. Saya diam. Tetapi saya melihat seorang suster muda di sudut ruangan. Namanya Mariati. Tertulis di seragamnya. Dia menatap gips saya, lalu menatap wajah Bu Sukarni, lalu menatap saya. Dan dalam tatapan itu, saya tahu dia tidak percaya sedikit pun pada cerita tangga itu. Ketika keluarga Hartono keluar sebentar untuk mengurus administrasi, Suster Mariati mendekat. Dia berpura-pura merapikan selimut saya. Bu, bisiknya pelan. Luka seperti ini bukan karena jatuh dari tangga. Saya sudah lama bekerja di sini. Saya tahu bedanya. Saya menatap matanya, mata yang hangat. Sudah lama sekali tidak ada orang yang menatap saya dengan cara seperti itu. Kalau ibu butuh bantuan, lanjutnya. Saya bisa minta dokter membuat catatan medis yang lengkap. Visum, itu hak ibu. Saya menatap Suster Mariati lama, di rumah yang penuh orang yang membenci saya. Perempuan asing berseragam putih ini justru menawarkan tangan. Kenapa suster mau menolong saya? Tanya saya pelan. Dia tersenyum getir.
Dulu. Kakak saya juga begitu, Bu. Dipukuli suaminya bertahun-tahun. Kami semua menyuruhnya bersabar demi anak, demi keluarga. Sampai suatu hari sudah terlambat. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak mau melihat itu terjadi lagi. Tidak kalau saya bisa menolong. Saya menggenggam tangannya, dan di saat itu saya tahu saya tidak lagi sendirian. Visum. Kata itu menggantung di udara. Saya belum menjawab. Tetapi di dalam kepala saya, sebuah rencana mulai terbentuk perlahan. Seperti embun yang mengeras menjadi es. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja memberi saya hal yang paling saya butuhkan, waktu dan jarak. Hari kedua di rumah sakit, mereka datang lagi. Kali ini bukan untuk menengok. Bu Sukarni masuk lebih dulu, diikuti Wulan yang membawa map coklat. Reza berdiri di belakang, bersandar di pintu, memainkan ponselnya seolah ini bukan urusannya. Anin, kata Wulan dengan senyum manis yang dibuat-buat. Ada beberapa dokumen keluarga yang harus kamu tanda tangani. Soal pajak rumah, kakak ipar kan auditor, pasti paham beginian. Dia meletakkan map itu di pangkuan saya. Saya membukanya, tetapi begitu mata saya menyentuh baris pertama, jantung saya berhenti sejenak. Ini bukan dokumen pajak, ini surat hibah. Sebuah surat pernyataan yang isinya menyerahkan seluruh hak saya atas harta bersama pernikahan. Dan di paragraf bawah, ada satu klausul yang membuat tangan saya dingin. Sebuah pelepasan hak atas seluruh properti yang tercatat atas nama keluarga, termasuk rumah di Menteng. Sebagai auditor, saya membaca dokumen seperti orang lain membaca napas. Dan dokumen ini berbau busuk. Kenapa mereka begitu peduli pada surat pelepasan hak rumah? Justru di saat saya tidak berdaya di ranjang rumah sakit. Kenapa harus sekarang? Harus cepat. Harus saat saya kesakitan. Tanda tangani saja, kata Bu Sukarni. Suaranya datar. Biar urusan keluarga beres. Saya baca dulu. Bu, kata saya pelan. Wajah Bu Sukarni mengeras. Tidak ada yang perlu dibaca. Kamu cuma menantu. Tanda tangan. Saya menatap surat itu. Lalu saya menatap mereka bertiga. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah saya perhatikan. Saya melihat ketakutan di balik kemarahan mereka. Mereka takut pada kertas ini. Mereka butuh tanda tangan saya. Seperti orang tenggelam, butuh udara. Dan saat itulah, saya mengerti. Rumah ini, harta ini, ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sesuatu yang membuat mereka rela mematahkan kaki saya. Tapi tetap memohon tanda tangan saya. Saya pusing, kata saya. Menutup map itu. Obat bius belum hilang. Besok saya tanda tangani. Mereka tidak suka, tapi mereka pergi. Dan begitu pintu tertutup, saya meraih ponsel saya. Ada satu nomor yang sudah lama tidak saya hubungi. Nomor Pak Subarjo. Beliau notaris tua, sahabat almarhum ayah saya sejak puluhan tahun lalu. Ketika ayah meninggal 2 tahun lalu, beliaulah yang mengurus semua surat-surat. Dan beliau pernah berkata, "Dek, kalau suatu hari kamu butuh, datang ke saya. Ayahmu menitipkan sesuatu." Waktu itu saya tidak mengerti. Saya terlalu berduka untuk bertanya. Tetapi malam itu, di ranjang rumah sakit dengan kaki digips, saya menelpon beliau. Anindya, suara Pak Subarjo terdengar terkejut, lalu hangat. Akhirnya, kamu menelpon. Dek, saya menceritakan semuanya. Tentang kaki saya, tentang surat hibah, tentang rumah di Menteng yang mereka begitu ingin saya lepaskan haknya. Pak Subarjo terdiam lama. Sangat lama. Lalu beliau bertanya dengan suara yang berbeda, suara yang serius. Anin, dengar saya baik-baik. Rumah yang kamu tinggali di Menteng itu, kamu tahu siapa pemilik aslinya? Keluarga Hartono, mertua saya. Bukan, kata Pak Subarjo pelan. Bukan lagi. Dan malam itu, di telepon, Pak Subarjo menceritakan sesuatu yang membuat seluruh tubuh saya dingin. Bertahun-tahun lalu, jauh sebelum saya menikah, almarhum ayah mertua saya, Pak Hartono,
pernah berada dalam kesulitan keuangan yang besar. Bisnisnya hampir bangkrut dan orang yang menolongnya meminjamkan uang dalam jumlah sangat besar adalah ayah saya sendiri, Pak Maheswara, sebagai jaminan. Pak Hartono menyerahkan sertifikat rumah menteng itu kepada ayah saya. Hitam di atas putih, sah secara hukum, melalui Pak Subarjo. Utang itu tidak pernah lunas. Pak Hartono meninggal sebelum sempat melunasinya. Dan keluarga Hartono, entah karena malu atau karena serakah, menyembunyikan fakta itu selama bertahun-tahun. Secara hukum, rumah menteng itu sudah menjadi milik ayah saya sejak lama. Dan ketika ayah saya meninggal, beliau mewariskannya pada satu orang. Pada saya, ayahmu tahu kamu menikah ke keluarga itu, kata Pak Subarjo. Suaranya bergetar. Dia tahu kamu akan disakiti. Dia bilang pada saya, simpan dulu wasiat ini. Jangan beritahu Anin sampai dia benar-benar membutuhkannya. Sampai dia siap berdiri sendiri. Air mata saya jatuh. Bukan karena sakit di kaki, tetapi karena bahkan dari alam lain. Ayah saya masih melindungi saya. Pakistan, kata saya. Suara saya akhirnya tenang. Saya siap sekarang. Pantas saja mereka panik. Pantas saja mereka memaksa saya menandatangani surat hibah secepat itu. Karena di suatu tempat, keluarga Hartono pasti sudah mulai mengendus bahwa tanah di bawah kaki mereka bukan lagi milik mereka. Setelah panggilan dengan Pak Subarjo malam itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya punya harapan. Dan harapan ternyata jauh lebih tajam daripada rasa sakit. Pagi-pagi sekali, sebelum jam besuk, Pak Subarjo datang ke rumah sakit. Beliau tua, rambutnya sudah putih, tetapi langkahnya masih tegap. Begitu melihat saya terbaring dengan kaki di gips, mata beliau berkaca-kaca. Maafkan saya, Dok, katanya, menggenggam tangan saya. Seharusnya saya datang lebih cepat. Ayahmu pasti menangis melihat ini. Saya menggeleng. Bapak datang di waktu yang tepat. Pak Subarjo membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map tua berwarna kuning gading. Di dalamnya sertifikat asli rumah menteng, surat perjanjian utang yang ditandatangani almarhum Pak Hartono puluhan tahun lalu, dan wasiat ayah saya yang ditulis tangan. Saya menyentuh kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan ayah saya. Sudah 2 tahun saya tidak melihatnya. Amin, kata Pak Subarjo serius. Dengan dokumen ini, secara hukum, kamu adalah pemilik sah rumah itu. Tetapi mereka pasti akan melawan. Mereka akan bilang, dokumen ini palsu, atau utang itu sudah lunas. Kita harus rapi. Kita butuh setiap bukti. Saya auditor. Pakistan, kata saya pelan. Mengumpulkan bukti adalah pekerjaan saya. Beliau tersenyum. Senyum yang sama seperti senyum ayah saya. Kalau begitu, mari kita bekerja. Saat itu juga, kami menyusun strategi. Pak Subarjo akan menghubungkan saya dengan Pak Gunawan, pengacara terbaik yang beliau kenal. Saya akan meminta visum lengkap dari dokter melalui Suster Mariati. Dan yang terpenting, saya harus berpura-pura. Saya harus membuat keluarga Hartono percaya bahwa saya akhirnya menyerah, supaya mereka lengah. Supaya mereka terus menunjukkan wajah asli mereka tanpa curiga. Itu adalah peran tersulit yang pernah saya mainkan. Menjadi perempuan yang kalah, padahal di dalam dada saya sesuatu sedang bangkit. Maka ketika hari itu, saya membuka aplikasi bank dan melihat rekening saya yang sudah dikuras. Saya tidak terkejut. Saya bahkan sudah menduganya. Keesokan harinya, sebelum mereka datang lagi, saya membuka aplikasi bank di ponsel saya dan jantung saya mencelos. Rekening tabungan saya, hasil 7 tahun bekerja, sudah dikuras hampir habis. Tersisa beberapa ratus ribu rupiah saja. Transfer terakhir dilakukan 2 hari lalu ke rekening atas nama Reza Hartono, suami saya. Dia tahu nomor PIN saya. Dan dia menggunakannya saat saya tergeletak di lantai dengan kaki patah. Dulu, penemuan seperti ini akan menghancurkan saya. Saya akan menangis, memohon, bertanya kenapa. Tetapi pagi itu, saya hanya menatap layar ponsel dengan tenang dan mencatat satu hal di kepala saya. Bukti
Satu lagi bukti. Saya memotret seluruh riwayat transaksi itu. Lalu, saya mengirimnya ke Pak Subarjo dan ke seorang pengacara yang beliau rekomendasikan, Pak Gunawan. Siang harinya, Wulan datang sendirian. Dia menutup pintu kamar. Senyum manisnya hilang. "Dengar ya, Anin," katanya. Suaranya rendah dan tajam. "Aku tahu kamu belum tanda tangan surat itu. Jangan macam-macam. Kamu cuma menantu. Kamu tidak punya apa-apa di keluarga ini. Kalau kamu berani melawan Mama, kamu akan keluar dari rumah ini tanpa selembar baju pun." Saya menatapnya dengan tenang. "Begitu, ya. Jangan sok tenang." Wulan mencondongkan tubuhnya. "Tanda tangani surat itu besok. Atau aku yang akan urus tanda tanganmu sendiri. Kamu tahu kan? Di keluarga ini, apa yang Mama mau? Mama dapat." Ancaman pemalsuan tanda tangan diucapkan dengan begitu enteng, tanpa dia sadari. Ponsel saya tergeletak di selimut, merekam setiap kata. Saya hanya tersenyum tipis. "Terima kasih sudah datang, Wulan." Dia pergi dengan wajah penuh kemenangan. Dia pikir dia sudah menakuti saya. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja memberikan satu bukti lagi ke dalam keranjang yang sedang saya isi pelan-pelan sebelum cara kotor itu. Mereka mencoba cara halus terlebih dahulu. Mereka mengirim Reza. Malam itu, suami saya datang sendirian ke kamar rumah sakit. Dia membawa sekeranjang buah, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan selama 7 tahun. Dia menarik kursi, duduk di samping ranjang saya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, suaranya terdengar lembut. "Anin," katanya. "Maafkan aku. Aku tahu Mama keterlaluan. Aku akan bicara dengannya. Tapi tolong, jangan buat ini jadi besar. Kita keluarga. Tanda tangani saja surat itu. Dan semua akan kembali baik. Aku janji dulu." Kalimat seperti ini akan membuat saya luluh seketika. Saya akan memaafkan, menangis di pelukannya, dan kembali ke dalam siklus yang sama. Tetapi malam itu, saya menatap wajahnya dengan jernih, dan saya melihat kebohongan di matanya. Sejelas saya melihat gips di kaki saya. "Zah," kata saya pelan, "kamu menguras rekeningku saat aku tergeletak di lantai dengan kaki patah. Lalu sekarang kamu bawa buah dan minta aku tanda tangan. Menurutmu, aku sebodoh itu?" Senyumnya membeku. Topeng lembut itu retak, dan dari balik retakan itu muncul wajah yang sesungguhnya. "Jangan keras kepala," desisnya. Suaranya berubah dingin. "Kamu tidak punya apa-apa, Amin. Tidak punya keluarga yang kuat, tidak punya uang lagi. Kalau kamu melawan keluarga ini, kamu akan kalah, dan kamu akan keluar tanpa apa-apa." Saya hanya tersenyum. Karena dia salah tentang satu hal. Saya punya keluarga. Ayah saya, bahkan dari alam lain, ternyata jauh lebih kuat daripada seluruh keluarga Hartono. "Pulang saja, Zah," kata saya. "Bawa buahmu." Dia pergi dengan rahang mengeras. Dan keesokan harinya, mereka memilih cara yang lebih kotor. Bu Sukarni sendiri pun datang sekali, 2 hari setelah itu. Tanpa Wulan. Tanpa Reza. Dia duduk di kursi samping ranjang saya, dan untuk pertama kalinya, suaranya terdengar pelan, hampir lembut. "Anin," katanya, "Ibu mungkin terlalu keras selama ini. Ibu juga manusia, bisa salah. Tapi kamu harus mengerti. Ibu cuma ingin menjaga keluarga ini. Kalau kamu tanda tangani surat itu, Ibu janji semuanya akan berbeda. Kamu akan Ibu anggap anak sendiri." Saya menatapnya. Perempuan yang 3 hari lalu mematahkan kaki saya dengan gilingan kayu, sekarang menyebut saya anak. Di dalam hati, saya merasa jijik. Tetapi di wajah saya memasang ekspresi ragu. Seperti yang sudah saya rencanakan. Saya perlu waktu. "Bu," kata saya. Sengaja membuat suara saya terdengar lemah. Mata Bu Sukarni berbinar. Dia pikir saya mulai goyah. "Bagus. Pikirkan baik-baik. Tanda tangani secepatnya, ya. Demi keluarga." Dia bahkan mengelus rambut saya sebelum pergi. Sentuhan yang membuat kulit saya merinding. Tetapi saya membiarkannya. Karena
setiap menit dia merasa menang. Adalah setiap menit dia semakin lengah. Begitu pintu tertutup, saya menghapus sentuhan itu dari rambut saya. Lalu, saya mengirim pesan ke Pak Gunawan. Mereka semakin percaya saya akan menyerah. Dokumen kita sudah lengkap. Balasannya, sudah. Bu, kita tinggal menunggu mereka melakukan satu kesalahan di depan saksi. Dan mereka pasti akan melakukannya. Pak Gunawan benar, karena 2 hari kemudian, keluarga Hartono melakukan kesalahan terbesar mereka. Mereka memilih cara yang lebih kotor. Tetapi keluarga Hartono tidak menyerah dengan mudah. Ketika tanda tangan tak kunjung mereka dapatkan, mereka memilih cara lain. Cara yang lebih kotor. Sore itu, Suster Mariati masuk ke kamar saya dengan wajah cemas. Bu Anin, katanya cepat. Di lobi bawah ada keramaian. Keluarga ibu datang ramai-ramai. Mereka bilang pada semua orang bahwa ibu punya gangguan jiwa, bahwa ibu yang memukul ibu mertua dan melukai diri sendiri. Dan sekarang, ibu bersembunyi di sini untuk memfitnah mereka. Saya menutup mata sejenak. Jadi inilah strategi mereka. Membalik cerita, menjadikan korban sebagai pelaku. Dari lantai bawah, saya bisa membayangkan keributan itu. Bu Sukarni yang berteriak-teriak, Wulan yang menangis dramatis, Reza yang berdiri dengan wajah prihatin palsu, menjelaskan pada satpam bahwa istrinya tidak stabil. Mereka memblokir lift. Mereka bertanya pada setiap orang, di mana kamar Nareswari? Maksud saya, di mana kamar saya? Dulu, saya akan panik. Saya akan turun, menangis. Mencoba menjelaskan pada semua orang bahwa saya tidak gila. Tetapi sekarang, saya hanya menarik napas dalam-dalam. Suster Mariati, kata saya, tenang. Boleh saya minta tolong? Tentu. Bu, tolong rekam keributan mereka di bawah dengan ponsel suster. Terutama bagian saat mereka bilang, saya memukul mereka dan melukai diri sendiri. Jangan lewatkan satu kata pun. Mata Suster Mariati berbinar. Dia mengerti. Bukti. Dan tolong sampaikan pada pihak rumah sakit. Mereka tidak perlu ikut campur. Biar polisi yang menangani. Saya yang akan menelpon polisi. Saya mengambil ponsel saya dan mengirim satu pesan ke Pak Gunawan, pengacara saya. Keluarga Hartono membuat keributan di rumah sakit. Memfitnah saya, gangguan jiwa. Saya panggil polisi. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Balasannya, datang cepat. Dimengerti, Bu. Semua dokumen sudah siap. Visum, rekaman, riwayat transfer, dan wasiat. Tinggal menunggu waktu ibu. Setengah jam kemudian, saya mendengar sirine polisi di bawah. 20 menit kemudian, suasana kembali tenang. Suster Mariati kembali dengan napas tersengal, tapi matanya bersinar. Dia menunjukkan ponselnya. Saya rekam semuanya. Bu, ibu mertua ibu mengatakan hal-hal yang paling mengerikan. Bahkan saat polisi datang, dia tetap berteriak bahwa ibu yang memukulnya. Semua terekam. Saya mengangguk pelan. Keranjang bukti saya, akhirnya, sudah penuh. Tetapi mereka mencoba satu kartu terakhir. Keesokan paginya, seorang pria berjas masuk ke kamar saya. Dia memperkenalkan diri sebagai pengacara keluarga Hartono. Ibu Anindya, katanya. Meletakkan map di meja. Saya datang untuk menawarkan jalan damai. Keluarga bersedia memberi ibu sejumlah uang sebagai tanda perpisahan baik-baik. Cukup besar. Dengan syarat, ibu menandatangani surat pelepasan hak dan mencabut semua laporan. Ini tawaran terbaik. Saya sarankan ibu menerimanya. Saya membaca angka di kertas itu. Memang besar. Cukup untuk membuat banyak orang menyerah. Lalu saya menatap pengacara itu. Pakistan. Boleh saya tanya, apakah keluarga Hartono memberitahu Bapak? Alasan mereka begitu ingin saya melepaskan hak atas rumah Menteng. Pengacara itu terdiam. Saya kira tidak, kata saya. Tenang, sampaikan pada mereka. Saya tidak menjual rumah ayah saya, dan saya tidak menjual harga diri saya. Tawaran ini saya tolak. Kita bertemu di pengadilan. Wajah pengacara itu berubah. Dia tahu dari cara saya bicara bahwa saya tidak menggertak. Dia mengemasi mapnya
dan pergi tanpa kata. Begitu pintu tertutup, saya menyandarkan kepala saya ke bantal dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa kuat, bukan karena saya punya rumah atau punya bukti, tetapi karena saya akhirnya berhenti memohon dan mulai menuntut apa yang menjadi hak saya. Mereka pikir uang bisa membungkam saya. Mereka lupa perempuan yang sudah kehilangan segalanya justru tidak punya apapun lagi untuk ditakuti. Mereka pikir keributan di rumah sakit adalah serangan terakhir mereka. Mereka tidak tahu bahwa serangan saya bahkan belum dimulai. Selama 3 hari terakhir di rumah sakit, saya banyak berpikir tentang gadis yang dulu, 7 tahun lalu, berdiri di bawah pohon flamboyan, percaya bahwa cinta cukup untuk menopang sebuah pernikahan. Gadis itu sudah tiada. Yang tersisa adalah seorang perempuan yang tahu bahwa dunia tidak akan menyelamatkanmu hanya karena kamu baik. Kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. 3 hari kemudian, saya keluar dari rumah sakit. Tapi saya tidak pulang ke Menteng. Pak Gunawan sudah menyiapkan sebuah apartemen kecil yang aman untuk saya. Dan dari sana, dengan kaki masih digips, saya bekerja. Saya mengumpulkan semuanya. Visum dari rumah sakit ditandatangani dokter yang menyatakan dengan jelas bahwa luka saya akibat pukulan benda tumpul, bukan jatuh. Rekaman ancaman Wulan, rekaman keributan dan fitnah Durister Mariati, riwayat transfer Reza yang menguras rekening saya, dan yang paling penting, wasiat ayah saya beserta sertifikat asli rumah Menteng yang sudah dilegalisasi ulang oleh Pak Subarjo. Lalu, saya mengajukan 2 hal sekaligus. Yang pertama, laporan pidana atas penganiayaan, pencurian dalam rumah tangga, dan percobaan pemalsuan dokumen. Yang kedua, gugatan perdata untuk pengembalian rumah Menteng kepada saya sebagai pemilik sah berdasarkan wasiat. Roda mulai berputar, dan kali ini bukan saya yang ada di bawahnya. Mereka baru benar-benar menyadari situasinya saat surat panggilan pengadilan tiba di rumah Menteng. Saya tahu persis momen itu, karena Reza menelpon saya berkali-kali malam itu. Saya tidak mengangkatnya. Akhirnya saya membalas dengan 1 pesan singkat. Bicara lewat pengacara saya. Persidangan berlangsung beberapa minggu kemudian. Saya datang dengan kursi roda, didampingi Pak Gunawan. Di seberang ruangan, duduk keluarga Hartono, Bu Sukarni dengan wajah pucat, Reza yang tidak berani menatap saya, Wulan yang menggigit bibirnya. Ketika bukti-bukti dibacakan satu persatu, suasana ruang sidang berubah. Visum dibacakan, rekaman diputar. Suara Wulan yang mengancam akan memalsukan tanda tangan saya menggema di ruangan. Suara Bu Sukarni yang berteriak menuduh saya gila. Padahal sudah ada polisi. Terdengar jelas. Wajah-wajah hakim mengeras. Pak Gunawan memulai dengan rekaman dari Suster Mariati. Suara Bu Sukarni memenuhi ruang sidang. Teriakannya di lobi rumah sakit. Menuduh saya gila. Menuduh saya memukul dirinya sendiri. Bahkan setelah polisi datang, setiap orang di ruangan itu mendengar bagaimana seorang perempuan tua berteriak penuh kebencian. Kuasa hukum keluarga Hartono mencoba menyela. Yang mulia, rekaman ini bisa direkayasa. Bisa? Jawab Pak Gunawan tenang. Tetapi visum dari rumah sakit tidak bisa direkayasa, Yang mulia. Dokter yang memeriksa klien saya menyatakan dengan tegas, patah tulang di 2 titik akibat benturan benda tumpul dengan tenaga besar, bukan akibat jatuh. Mari kita panggil dokter itu sebagai saksi. Dokter naik ke kursi saksi. Dia menjelaskan dengan bahasa medis yang dingin dan jelas bahwa luka seperti milik saya tidak mungkin terjadi karena terjatuh di tangga. Pola retaknya, kata beliau, khas pukulan benda keras yang berulang. Wajah Bu Sukarni semakin pucat. Lalu Pak Gunawan memutar rekaman kedua. Suara Wulan. Tanda tangani surat itu besok. Atau aku yang akan urus tanda tanganmu sendiri. Seluruh ruangan menoleh ke arah Wulan. Adik ipar saya itu menunduk. Wajahnya merah padam. Ancaman pemalsuan tanda tangan terekam jelas. Terdengar oleh hakim. Kemudian riwayat transaksi bank ditampilkan. Bagaimana rekening saya dikuras hampir habis. Dipindahkan ke rekening Reza. Tepat di hari-hari saya tergeletak tak berdaya. Reza menundukkan kepalanya semakin dalam. Satu persatu, kebohongan yang mereka bangun selama bertahun-tahun
runtuh di hadapan hukum, dan mereka tidak punya apapun untuk membantah. Karena kebenaran ketika disusun dengan rapi tidak butuh teriakan. Ia hanya perlu didengar. Baru setelah semua itu, Pak Gunawan berdiri dan menyerahkan dokumen terakhir. Sertifikat asli rumah Menteng dan wasiat almarhum ayah saya. Yang mulia, kata Pak Gunawan, tenang. Selama bertahun-tahun, keluarga Hartono menempati rumah yang secara hukum bukan lagi milik mereka. Rumah ini menjadi jaminan utang yang tidak pernah dilunasi kepada almarhum Pak Maheswara dan telah diwariskan secara sah kepada klien saya, Ibu Anindya. Inilah alasan sebenarnya mengapa mereka begitu putus asa memaksa klien saya menandatangani surat pelepasan hak, bahkan saat ia terbaring dengan tulang yang patah. Ruangan terdiam total. Hakim membaca wasiat itu pelan-pelan di hadapan seluruh ruangan. Bagaimana almarhum Pak Maheswara, ayah saya, pernah meminjamkan dana besar kepada Pak Hartono di saat bisnis keluarga itu hampir runtuh. Bagaimana sertifikat rumah Menteng diserahkan sebagai jaminan sah, hitam di atas putih, melalui notaris Pak Subarjo. Bagaimana utang itu tidak pernah dilunasi sampai Pak Hartono wafat? Dan bagaimana ayah saya, alih-alih menyita rumah itu seperti yang berhak dia lakukan, memilih diam dan mewariskannya pada putrinya sendiri dengan satu pesan, berikan saat dia siap berdiri. Ruang sidang sunyi, bahkan kuasa hukum keluarga Hartono tidak punya kata. Saya melihat wajah Bu Sukarni. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, punggungnya yang selalu tegak itu runtuh. Dia mengerti semua yang mereka sembunyikan, semua yang mereka rampas, akhirnya terungkap di hadapan hukum. Reza menoleh ke arah saya. Matanya memohon, mulutnya bergerak membentuk kata maaf. Saya menatapnya balik, tenang, tanpa benci, tanpa apapun. Karena pria di hadapan saya itu sudah lama mati. Di malam saya tergeletak di lantai dapur dan dia melangkah melewati saya sambil membersihkan tangannya. Putusan pengadilan jatuh beberapa minggu kemudian. Bu Sukarni dinyatakan bersalah atas penganiayaan berat. Reza terbukti melakukan pencurian dalam rumah tangga. Wulan dijerat atas percobaan pemalsuan dan pengancaman. Dan rumah Menteng secara resmi dikembalikan kepada saya. Pengadilan memerintahkan keluarga Hartono mengosongkan rumah dalam waktu yang ditentukan. Roda kehidupan ternyata memang selalu berputar. Hari ketika rumah Menteng dikosongkan, saya datang. Bukan untuk menertawakan mereka, tetapi karena secara hukum saya harus hadir untuk menerima penyerahan kunci. Saya datang dengan kursi roda, didampingi Pak Subarjo dan seorang petugas pengadilan. Di halaman rumah yang dulu menjadi penjara saya, tumpukan koper dan kardus berserakan. Keluarga Hartono sedang berkemas. Bu Sukarni duduk di kursi taman. Tubuhnya jauh lebih kecil daripada yang saya ingat. Wulan sibuk membawa barang dengan wajah masam, tanpa lagi sedikit pun keangkuhan. Dan Reza berdiri di teras, menatap rumah yang dulu dia banggakan. Rumah yang ternyata bukan miliknya. Ketika dia melihat saya, dia berjalan mendekat. Anin, katanya lirih, tolong beri mama tempat tinggal. Beliau sudah tua. Beliau menyesal. Saya menatapnya dari kursi roda saya. Pria yang dulu berjanji melindungi saya seumur hidup di bawah pohon flamboyan. Pria yang melangkahi tubuh saya yang patah, seolah saya hanya sampah di lantai. Reza, kata saya tenang. 3 hari aku berbaring dengan tulang patah. Aku memohon padamu. Aku memegang ujung celanamu. Dan kamu bilang, aku tidak akan mati. Sekarang, giliranmu yang memohon. Tapi aku tidak akan melakukan apa yang kamu lakukan padaku. Aku tidak akan menendangmu saat kamu jatuh. Wajahnya menyala dengan harapan. Aku hanya akan pergi. Lanjut saya. Karena kalian sudah tidak ada hubungannya lagi dengan hidupku. Saya memberi isyarat pada petugas untuk membalikan kursi roda saya. Dan saya meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya, tanpa menoleh ke belakang. Beberapa minggu setelah putusan, telepon saya berdering. Nomor
tak dikenal. Saya hampir tidak mengangkatnya. Tetapi sesuatu membuat saya menekan tombol hijau. Suara di seberang sana terbata-bata. Suara seorang perempuan tua yang sudah kehilangan seluruh kekuatannya. Bu Sukarni. Saya hampir tidak mengenali suaranya. Dia bercerita dengan susah payah bahwa setelah keluar dari kantor polisi, dia jatuh dan terkena stroke. Setengah tubuhnya kini tidak bisa digerakkan. Bicaranya pelan dan kabur. Rumah sudah harus dikosongkan. Mereka akan kembali ke kampung halaman. Amin, katanya. Suaranya tertahan tangis. Maafkan kami. Keluarga Hartono telah mengecewakanmu. Kami sedang membayar semuanya. Kami benar-benar membayar semuanya. Saya mendengarkan sampai dia selesai. Lalu saya bertanya dengan suara yang tenang, tanpa emosi. Sudah selesai bicaranya, Bu? Di seberang sana hanya ada isak tangis yang tertahan. Permintaan maaf itu, kata saya pelan, simpan saja. Katakan pada anak ibu, pada keluarga ibu, pada leluhur ibu. Saya tidak membutuhkannya. Saya tahu kami tidak pantas, bisik Bu Sukarni. Saya hanya ingin kamu tahu. Kami sedang membayar segalanya. Itu urusan ibu sekeluarga, kata saya. Sudah tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Lalu, saya menutup telepon. Saya berdiri di balkon apartemen. Matahari sedang tenggelam di cakrawala. Sinar terakhirnya menghilang perlahan. Dan langit berubah menjadi biru keunguan yang dalam. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, menerangi jalan pulang orang-orang. Saya mengontrak ulang rumah menteng itu kepada sebuah yayasan, tempat penampungan bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga. Saya tidak ingin tinggal di sana. Terlalu banyak kenangan, tetapi saya ingin rumah yang dulu menjadi penjara saya, kini menjadi tempat berlindung bagi perempuan lain yang sedang ketakutan seperti saya dulu. Suster Mariati kini bekerja paruh waktu di yayasan itu. Mbak Asi, pembantu yang dulu menyelimuti saya di lantai dapur, saya ajak ikut bekerja di sana dengan gaji yang layak dan tanpa rasa takut. Ibu saya, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, bisa memeluk anaknya kapanpun beliau mau. Kaki saya masih terasa nyeri kadang-kadang, tapi saya bisa berjalan lagi, pelan, tapi tegak. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, dan diam bukan berarti kalah, tetapi ada batas. Dan ketika seseorang menginjak harga dirimu sampai ke tulang, kamu berhak untuk berhenti memohon dan mulai berdiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang menelan setiap penghinaan demi menjaga sebuah rumah tangga, yang mengira kalau mereka cukup sabar, suatu hari semuanya akan berubah. Saya ingin kalian tahu, menjaga rumah tangga tidak pernah berarti menghancurkan diri sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza yang memilih diam saat seharusnya melindungi, yang mengira cinta bisa digantikan dengan ketaatan pada orang tua yang salah. Dan ada pula para ibu mertua yang mengira kekuasaan di dalam rumah akan bertahan selamanya. Padahal roda selalu berputar. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus menunduk, atau kita bisa berdiri. Saya memilih berdiri. Badai yang dulu mematahkan sayap saya, pada akhirnya justru mengajari saya cara terbang lagi. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, ceritakan kisahmu sendiri di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.